Wow, kayak masuk ke dalam bioskop pribadi. Mungkin nggak semua orang awam bisa sih, cuman kalau gue megang ini gue tahu nih pasti double loaded. Kalau double loaded dia lebih. Kalau teman-teman suka taman kayak gini, kok heran batunya bisa rapi-rapi? Kan ada polanya, gimana caranya ternyata. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di kota wisata teman-teman. Dan ini lokasinya perumahan yang mau kita review ini benar-benar luar biasa banget. Karena teman-teman bisa lihat di sebelah situ, benar-benar di sebelahnya Eka Hospital. Dan yang kerennya, tadi gue berangkat dari daerah Bintaro ke sini, keluar tolnya ke tempat ini itu nggak nyampe 3 menit udah sampai teman-teman. Dan jalannya bagus banget. Keluar dari tol tuh langsung ketemu sama bisnis distrik segala macam, keren banget. Rumah yang mau kita review adalah Averon. Ini tipe 10. Building areanya itu ada di 267, sedangkan typical areanya itu ada di 200 meter persegi. Oke, sekarang kita bahas bangunannya dulu. Emang ya, kalau Sinarmas itu bikin rumah yang modelnya klasik, nggak pernah norak. Jadinya tuh bener-bener elegan banget seperti rumah ini. Tapi mereka karena sudah jadi developer lama, mereka tahu nih kalau klasik itu biasanya suka bocor. Biasanya tidak tropis. Mereka buat klasik, elegan, tapi tetap memperhatikan tropisnya. Ada di mana? Nanti kita bahas satu-satu. Tapi yang jelas ini adalah satu model American Classic modern yang gue suka. Kita bahas dulu dari atas teman-teman. Kenapa dibilang tropis? Karena mereka tetap menggunakan atap itu kemiringannya sampai 50 derajat teman-teman. Jarang banget rumah klasik itu dibikin sampai kemiringannya itu di 50 derajat seperti di rumah ini. Nah, di atasnya itu unik. Atasnya itu ada dak-dakannya. Habis itu ke belakangnya itu juga mereka tetap bikin atap model pelana seperti ini. Jadi curah hujannya juga akan teratasi dengan baik. Habis itu di bagian, kalau teman-teman lihat di drone itu ada bitumennya. Nah, kenapa sih kok ada belang sendiri bitumen di situ? Karena mereka udah pikirin, arsiteknya udah pikirin, itu adalah bagian yang tidak bisa didapat kemiringannya dari genteng beton, makanya harus pakai bitumen. Nah, tapi itu dia, sebenarnya kan bisa aja diganti pakai alderon. Tapi kalau di rumah mewah seperti ini, ya harus pakai material-material yang berkualitas seperti bitumen. Karena itu bikinnya mahal banget. Sekarang kita turun lagi ke bawah. List plangnya itu menggunakan GRC teman-teman. Cuman biasanya GRC itu cuma dicat putih aja. Kalau ini enggak, dicatnya abu-abu. Karena rumah ini tuh cuma pakai 2 ton warna. Warna off-white sama warna abu-abu. Nah, abu-abunya yang gelap ya teman-teman ya. Nah, habis itu baru kita turun ke bawah, itu pakai UPVC, bagian kayunya. Jadi zaman dulu itu, orang itu kalau bikin rumah kan selalu pakai kayu-kayu. Sekarang itu udah ada material-material pilihannya banyak, bisa pakai konwood, bisa pakai UPVC. Tapi kalau mau ringan, tapi tampilannya juga elegan, motifnya banyak, nggak usah pakai ngecat, teman-teman bisa pakai UPVC plafon seperti ini. Di sebelah sampingnya ini, unik banget, gue suka banget. Jadi teman-teman bisa lihat, bagian tangganya ini, lorong tangga itu kan selalu gelap. Kalau di rumah ini nggak perlu khawatir karena dia udah ada jendela-jendela yang besar. Ini ngingetin nama rumah gua nih. Rumah gua yang lagi dibangun itu juga seperti ini nih teman-teman. Sampingnya itu ada jendela besar yang membuat lorong tangga itu tidak gelap. Nah, yang unik di atasnya itu kalau kita lihat ada atap miringnya lagi sebagai variasi ornamen. Dia menggunakan aluminium, jadi nggak perlu khawatir karat tuh. Zaman dulu kan pilihannya cuma ada besi-besi aja. Kalau sekarang udah bisa pakai aluminium tuh untuk bagian tambahan seperti ini. Dan itu modelnya perforated. Sekarang aluminium pun juga udah ada. Jadi kita nggak perlu pakai besi, khawatir. Apalagi di atas kayak gitu, waduh nanti kena karat segala macam. Sekarang udah nggak perlu khawatir lagi. Oke, kita turun lagi. Kita lihat di samping-samping sini. Ini tuh di atas jendelanya itu ada topi-topian. Tapi kalau kita mau bikin American Classic, kita harus bikin topiannya dengan profil seperti ini. Bayangin kalau profilnya itu dikasih ada singa-singanya, pasti nggak akan jadi semodern ini rumahnya. Kalau teman-teman mau bikin American Classic, modern yang kelihatannya elegan, teman-teman harus contek elemen-elemen profil yang mereka mainin. Mulai dari topi-topian ini, bagian atas itu, bagian bawah ini, dan di pilarnya. Di pilar itu ada sedikit profil-profilnya. Nggak banyak,
tetap klasik, tapi nggak norak. Lanjut lagi, lihat di depannya juga sama seperti itu. Jangan lupa kalau ada pilar, sampingnya itu dikasih profil dulu, baru bawahnya dikasih profil lagi. Di atasnya lagi, gunainlah si genteng-gentengan dari perforated aluminium. Oke, kita turun ke bawah. Bagian depan ini tuh dikasih besi, teman-teman, supaya tampilan itu tetap ada profilnya, tapi juga modern. Bayangin kalau ini polos-polos aja, pasti hasilnya juga nggak sebagus ini. Jadi teman-teman bisa gunain besi seperti di rumah ini. Pilar kanannya juga semua ada permainan profilnya. Dan ini kalau tukangnya nggak bagus, pasti hasilnya nggak akan sebagus ini. Oke, sekarang kita maju lagi ke bagian carport ya. Carport ini cukup untuk 3 mobil, teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli rumah ini, nggak usah khawatir. Teman-teman punya tempat untuk 3 mobil. Udah gunain homogeneous style, dan yang gue suka adalah pemasangannya itu, motifnya itu adalah motif pasang bata. Bayangin kalau ini cuma dipasang biasa-biasa aja, pasti nggak akan sebagus ini carportnya. Dan dipilihnya juga udah yang anti-slip. Oke, di rumah ini tuh ada 2 tempat pintu masuk. Yang ke kanan itu adalah pintu utama, yang ke kiri ini adalah ruang servisnya. Dan ruang servisnya itu juga ketutup setengah sama pilar ini. Nah, jadi akhirnya bagian lorong ini yang akan hektik banget sama pekerjaan-pekerjaan rumah tangga itu akan sedikit tertutup di sebelah sini. Dan yang bagusnya udah dipilih pintunya modelnya perforated, tapi kita masuknya nanti dari dalam aja. Gue suka banget landscape-nya. Landscape-nya dibikin menggunung gini, membuat rumah itu terlihat jauh lebih megah. Di sebelah kiri ini ada tempat untuk taruh sepatu dan pasang-pasang sepatu, dan itu ketutupan sama pilar ini. Jadi andaikan kita nanti pulang mau buru-buru, udah kangen banget sama istri kita, kita bisa taruh sepatu kita di sini, agak sembarangan dikit tapi nggak kelihatan dari luar. Sebenarnya ada 2 pilihannya. Kangen banget sama istri, apa lu terlalu sering selingkuh sampai akhirnya lu grogi, buru-buru masuk rumah. Sekarang kita masuk dalam rumahnya. Ini dia menggunakan pintu solid, teman-teman. Pintu solid, wah ini keren banget sih. Ini udah pasti engineered nih. Bagus banget. Dan udah dikasih smart door lock dari Dexon. Jadi kalau kita mau punya rumah yang tampilannya itu megah, teman-teman, tapi tetap mau modern dengan adanya smart door lock, bisa dipilih smart door lock yang handle-nya panjang seperti ini. Sama seperti zaman dulu buat jadi pengganti handle yang biasanya warnanya stainless. Bagus banget. Gede gitu, kokoh rasanya. Dan yang pasti ini bukan yang murah-murah karena udah ada kameranya. Nah, begitu masuk kita ketemu foyer dulu di sini, dan ini menggunakan HMR, teman-teman. Wah, gila keren ya. HMR itu sebenarnya sekarang bisa jadi pengganti multiplex. Cuman harganya emang lebih mahal, cuman dia lebih tahan air. Bagus banget. Oke. Ke sebelah sini ini adalah ruang gym. Tapi sebenarnya teman-teman bisa manfaatin ini untuk jadi tempat tidur orang tua kalau mereka lagi nginep nih. Nah, gue suka nih ininya. Ini semua HPL-nya dari Aika, teman-teman. Salah satu merek yang gue suka. Kenapa? Karena si Aika ini tuh tampilannya, gue tuh hampir ketipu. Tadi begitu masuk rumah nih, gue pikir, gue nanya kan, ini apa gitu, gue tanya. Veneer bukan? Ternyata bukan. Ini adalah HPL Aika. HPL mahal apa murah itu kelihatan dari mana ya? Kelihatan nggak dari kamera? Jadi ini tuh ada serat-seratnya gitu, teman-teman. Tapi kalau dulu kan berteksturnya dibikin agak maksa. Kalau ini tuh nggak nih, seratnya masuk-masuk gitu. Jadi kelihatannya benar-benar seperti veneer. Yuk, sekarang kita menuju kemana? Kita menuju ke sini. Sekarang tuh zamannya pintu kamuflase di mana-mana. Oke, menarik karena di lantai bawah ini, teman-teman, ternyata bukan sekedar powder room, tapi juga bisa dipakai mandi. Dan ini arsiteknya pinter sih menurut gue, karena gue tinggi gue 185 cm, gue masih bisa mandi dengan enak nih di bawah tangga. Biasanya ditaruhnya itu di sebelah sana, ngambil yang paling tinggi kan buat mandi. Tapi ternyata di sini pun ngambil yang paling bawah juga bagus. Dan sekarang lihat deh, di bawah itu floor drainnya udah paling bener banget tuh, ada di pojok seperti itu. Jadi air tuh bener-bener langsung menuju ke floor drain. Kohler udah dipakai semuanya untuk saniter. Dan di sini langsung ketemu sama satu space yang enak sih, ini open space. Coba kita hitung ya. Ini keramiknya itu, ini homogeneous style itu
bukan keramik loh, homogeneous style itu 1:1, dan kalau dipegang mungkin nggak semua orang awam bisa sih, cuman kalau gue megang ini gue udah tahu nih pasti double loaded, jadi bukan single loaded. Jadi HT itu ada pilihannya, ada single loaded, ada double loaded. Kalau double loaded dia lebih awet daripada single loaded, dan pasti karena dia lebih awet, dia lebih mahal. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5 setengah. Ya, sampai sini lah 5. Jadi ini, kalau teman-teman pengen punya open space seperti ini, perasaannya seperti ini, itu tuh harus punya lebar 5 meter. Dan kesananya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 5. 35 meter persegi untuk open space ini. Gue suka dapurnya itu dari depan nggak kelihatan, teman-teman. Jadi secara feng shui itu dapur emang nggak boleh kelihatan. Ini menggunakan marmer asli, di sini marmer asli, dan itu yang seperti gue bilang sekarang tuh modelnya tuh pengennya tipis-tipis, jadi ini dipapas lagi, jadi tampilannya tipis, padahal ini sebenarnya tebel, terlihat lebih clean gitu. Nah, ini menggunakan aluminium, kasih lampu. Ini sederhana aja, cuman kalau teman-teman mau punya microwave yang seperti ini, jangan lupa ya, emang bener-bener microwave-nya dibeli dulu. Jadi bisa fit in banget. Termasuk juga lemarinya ya, lemari AC ini juga teman-teman kalau bisa beli dulu. Habis itu baru diukur bener sama desainer interior, karena semua merek itu berbeda-beda ukurannya. Oke, di sebelah sini teman-teman bisa lihat ini menggunakan Quadra nih. Kalau ini dia untuk top table itu menggunakan Quadra, bukan marmer nih. Tapi tampilan Quadra sama marmer udah mirip-mirip kan? Tuh. Dinginnya pun juga mirip-mirip. Oke, di sebelah sini ini menggunakan marmer asli digantung. Makanya dia bisa dapat satu slab yang wow, keren. Dan uniknya di rumah ini itu ada di layout ya teman-teman. Jadi ini tuh sebenarnya U kan. Nah, U ini itu dikelilingin taman sebenarnya. Jadi tinggal pilihan teman-teman. Kalau teman-teman beli rumah di sini, itu bisa juga jendelanya di sini tetap dipertahankan atau emang mau buat TV seperti ini. Gue suka banget. Nggak kelihatan AC di sini. Bayangin deh, kalau misalnya kita pakai AC split, kita udah punya marmer sebagus ini, habis itu tiba-tiba di sini ada AC split ya, jelek. Atau kita taruh dia AC di atas kabinet ini, jelek. Ini AC-nya udah sentral dan diumpetin di drop ceiling. Dan jangan lupa kalau kita punya rumah yang klasik-klasik American, kita punya dalam itu juga harus dibikin seperti ini plafonnya. Nah, teman-teman bisa pause video ini, bawa ke tukang gypsum, minta dibikinin di rumahnya. Oke, kita lanjut ke sini. Di lantai bawah ini teman-teman, ini aluminiumnya dia udah finish good. Jadi udah dicetak sama pabrik, bukan rakitan. Jadi yang benar-benar kokoh banget. Kita dapat kolam renang di sini. Dan enak ya, masih ada tempat nongkrongnya di situ. Yang di atasnya itu dikasih kaca, jadi kayak sunroom sedikit lah. Nah, kalau misalnya pengen lebih privacy lagi, pengen lebih nyantai lagi, mungkin bisa dikasih jendela-jendela aluminium model kotak-kotak atau French window. Habis itu bisa dikasih AC. Seru. Atau kalau pengen outdoor, mungkin bisa buat jadi tempat barbecue. Ini yang gue bilang tadi, taman itu muter. Nah, kalau teman-teman suka taman kayak gini, kok heran batunya bisa rapi-rapi? Karena ada polanya. Gimana caranya? Ternyata ini tuh pakai kotak-kotak kayak gini nih teman-teman. Nah, hasilnya kita jadi punya landscape batu yang rapih terus. Yuk, sekarang kita mau menuju kemana? Kita mau menuju ke lantai berikutnya. Oh, tapi sebelum naik, ini seru ya. Jadi kalau kita pengen punya satu tembok di belakang nggak monoton, teman-teman bisa contek tembok ini. Ini tuh menggunakan aluminium. Jadi tali airnya rapi, dikasih kamprot-kamprot sedikit, beda-beda pola. Oke, sebelum kita naik ke atas, ada satu yang kelupaan teman-teman. Di sini ada service area. Oke, masuk ke sini. Wow, seru ya. Satu dapur yang benar-benar enak buat masak. Dan ini teman-teman, ini menggunakan homogeneous style. Bagus, gue suka banget. Backsplash-nya juga. Di sebelah sini masih ada tempat buat nyuci-nyuci.
Dan yang gue suka daripada pakai roster, gue tuh bukan penggemar roster sebenarnya. Gue lebih suka masif begini. Bener-bener kalau kita lagi nyantai di taman sana juga nggak kelihatan sama yang di servis. Tapi mereka tetap punya sirkulasi udara yang bagus. Yuk, sekarang kita menuju ke mana? Kita menuju ke sana. Itu tadi adalah pintu masuknya. Di bagian sini, ini adalah kamar tidur untuk asisten rumah tangga. Dan yang gue suka, ini rumah mewah. Jadi, kamar mandinya itu homogeneous style-nya udah sampai atas. HT-nya udah sampai atas. Mantep. Dan untuk showernya dia udah pakai American Standard. Yuk, sekarang kita naik mana? Kita menuju ke lantai berikutnya. Ada apa di lantai berikutnya? Gue suka banget. Ini lorong yang terang sekali untuk tangga. Cuma kalau gue punya rumah ini, daripada gue bikin mati begini, mendingan gue bikin buka nih setengah di sini. Setengah buat keamanan, anak-anak nggak bisa lompat, ini bisa dibuka. Jadi udaranya akan lebih bagus, apalagi digabung di situ dibuka, di situ juga dibuka sedikit di atas. Nah, tapi kalau di sini yang bisa dibuka di sebelah sini. Oke, begitu sampai atas, oke. Emang ya kalau rumah mewah itu, kalau bisa living roomnya 2, ada yang private, ada yang nggak private, seperti di rumah ini. Dan ini gue suka banget sama pembatasnya. Oke, seru ya. Naruh lightingnya di sini lagi. Sini diginiin. Nah, kalau teman-teman mau bikin seperti ini harus pakai taco seat nih teman-teman. Nggak bisa nih HPL dilengkung-lengkung begini. Oke, sekarang kita mau menuju ke sini dulu. Ini ada apa di sini? Oh, oke deh. Ini adalah kamar anak yang laki-laki teman-teman. Ada gitarnya Pai nih, Ibanez. Mantep. Asli gak? Enteng amat ya. Oh, palsu bro. Entah kenapa ya, Pai itu selalu terlihat ganteng kalau pakai Ibanez ini. Dan ini ada menarik ya. Jadi kalau kita musisi atau kita suka musik gitu ya, kita emang harus naruh gitar-gitar kita itu dengan display yang bagus. Karena gitar itu kan sebenarnya adalah karya seni, teman-teman. Jadi ketika di belakangnya dikasih kaca riben, habis itu dikasih besi-besi sedikit seperti ini, 2x2 hollow, baru ditaruh kiri kanan, bagus. Cuman kurang cocok buat gue. Karena gue kalau udah punya 2, gue pengen beli 3. Taruh di mana? Nah, di sini seru. Ini pakai homogeneous style, teman-teman. Jadi gue tuh suka banget kalau di top table itu gunain marmer atau sesuatu yang keras. Kalau sekarang bisa pakai homogeneous style. Kenapa? Karena di bagian atas itu biasanya kalau zaman dulu ya udah dikasih kaca gitu. Kayaknya ya old school lah. Tapi kalau sekarang dikasih ini, jadi akhirnya awet gitu untuk bedside table-nya. Bagian belakangnya di empuk-empuknya ini dikasih lampu, buat headrest-nya dikasih lampu belakangnya. Ada naik ke atas, jangan lupa dari bawah ada lampu, di sini kasih spotlight untuk poster atau lukisan seperti ini. Bagus banget. Oke, ini menarik ya. Jadi ini desainnya oke nih, bisa dicontek nih. Jadi bedside table-nya itu nyambung, di atasnya baru lemari. Dan ini lemarinya karena daripada dipaksain begini, dibukanya swing, dibukanya geser. Bagus. Yuk, sekarang kita mau menuju ke mana? Ke sini. Jadi setiap kamar anak dan kamar orang tua tuh punya kamar mandinya sendiri. Oke, ini kamar mandinya compact. Gak besar, tapi pas. Tapi perlu untuk anak. Nah, ini gue suka nih. Ini yang sudut nih modelnya. Nah, tutup gini, ya udah mandi enak. Semuanya udah pakai collar. Vanity-nya juga udah pakai model fluted seperti ini, dan yang pasti ada jendelanya. Nah, enak nih jendela kayak gini, jadi aman gitu buat anak-anak karena ada penjagaannya di sini. Yuk, sekarang kita menuju ke mana? Kita menuju ke kamar tidur anak yang kedua. Oh, ini keren banget, boleh bawa pulang ya. Oke, ini adalah kamar tidur anak yang kedua, kamar tidur yang perempuan. Nuansanya pink-pink. Tapi tetap bisa dipakai sampai anaknya dewasa. Karena pinknya bukan pink yang terlalu anak-anak, tapi untuk anak-anak pun juga pinknya dapat. Jadi ternyata orange sama pink cocok ya.
Dan di sini pakai Fluted modelnya. Ini udah banyak sekarang di Tokopedia juga udah banyak. Ada lampu-lampu kiri kanannya. Untuk menghemat space di bedside table-nya dia menggunakan lampu gantung. Dan di sini ada kamar mandinya lagi. Oke, ini kamar mandinya modelnya kayak gini nih. Kotak, habis itu beda showernya benar-benar di ujung. Nah, kalau teman-teman lebih suka yang model kamar mandi ini atau kamar mandi anak yang laki-laki? Kalau gue suka yang ini. Ribet soalnya buka begini. Tapi ya kalau dapat spaces gitu, itulah yang terbaik. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar tidur utamanya. Oh, ini asik ya. Emang ya. Gue tuh nggak nyampe mikir kayak begini tuh. Desain interior, karena gue kan basicnya arsitek ya. Gue tuh nggak nyampe kayak gini tuh dilengkung-lengkungin gini. Kalau Bang Doi nyampe nih, karena kan dia emang spesialis interior. Kadang-kadang ya gitu tuh, kita suka, arsitek tuh suka dibikin kaget-kaget sama interior. Aneh-aneh amat lu lengkung-lengkung lu. Bagus, pas jadi bagus kayak gini. Empuk-empuk, di double layer gitu ya. Menarik, bagus. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Oh, ini adalah Oke, kamar tidur utamanya. Kamar tidur utamanya unik ya. Ini gue suka sih ini. Gue suka banget yang kayak gini karena ketika tidur itu gini. Salah satunya adalah ketika kita tidur itu ada kupingannya kayak gini. Itu supaya suara kiri kanan nggak masuk. Tapi sebenarnya kalau teman-teman tidur, itu sebenarnya kadang-kadang kita suka agak-agak kebangun, setengah-setengah kebangun gitu kan. Habis itu kalau kita ngelihat barang-barang begitu ke distract. Tapi kalau ini kita akan ngelihat satu lembaran kayak gini nih kalau kita kebangun malam-malam yang nggak pengen bangun. Nah, jadi akhirnya ya udah rata lagi. Habis itu tidur. Ini pakai HMR lagi teman-teman di sebelah sininya, kasih lampu. Bagian sini marmer lagi. Tapi yang unik nih, itu belakangnya nggak rata loh. Ada kemiringan sedikit. Miring dikit, rata, baru taruh marmernya. Bagus banget. Kiri kanannya ada jendelanya. Oke. Ini gue suka banget lebarnya. Jadi ini kalau teman-teman mau bikin kayak gini tuh harus punya sekitar 5 meteran. Jadi kita masih bisa naruh satu bench begini. Ini tuh enak banget sebenarnya kayak begini nih. Karena dia harus sedikit lebih turun dari tempat tidur supaya pinggang kita tuh masih kena gini. Jadi enak nih buat nonton nih. Sebenarnya ini adalah jarak yang paling enak untuk nonton TV ini. Jadi emang sebenarnya kalau nonton TV harusnya duduk di bench, bukan di tempat tidur ya. Kalau lagi ada nonton bola, gue yang nonton di sini, mini gue kasih TikTok aja. Yuk, sekarang kita kesini. Sampingnya itu ada, walking closet. Asik. Walking closetnya seru, satu garis aja, tapi full gitu. Di sini ada, nih cewek sih seneng banget. Cewek seneng banget ini. Ada tempat rias yang besar dan di sini dikasih homogeneous style. Jadi bener-bener mau kejatuhan kutek ya, mau kejatuhan apa nggak akan ngerusak si furniture ya. Oke deh. Ternyata collar ada batap kayak gini ya. Menarik juga nih untuk dipasang di rumah gue nih. Gue paling suka sih standalone kayak gini. Karena bisa dibersihin sampai sekelilingnya kayak gitu ya. Cuman yang paling mahal selain batapnya juga ininya nih. Ini mahal banget nih. Kerannya karena dia spesial dan dia harus dari, kalau teman-teman mau bikin seperti ini, jangan lupa nih titik pipanya udah dipikirin di sebelah situ. Wah, ini enak sih. Apalagi di sebelah situnya ada jendelanya tuh bisa dibuka. Oke. Ini udah pakai collar. Collar tuh salah satu yang gue suka ininya nih. Apa yang buat overflow-nya ini bagus banget. Keren. Dan untuk buang air, untuk shower terpisah. Oh, ini asik sih. Gak sebesar itu, tapi besar. Gimana ngomongnya? Enak gitu penataannya. Yuk, sekarang kita menuju mana? Di sini. Seru ya. Ada balkon private. Oke. Cocok untuk pengaduan-pengaduan. Ketika lo beli barang, nggak ngasih tahu ke bini lo, bisa minta maaf di balkon private. Yuk, sekarang kita menuju ke mana? Kita menuju ke lantai berikutnya ya teman-teman. Lantai yang paling akhir, lantai 3. Wah, ini gue paling suka emang sama ininya nih. Bener-bener gue kemarin ngedesain rumah gue tuh di sampingnya itu ada
Jendelanya tuh seru banget. Cuman jadi harus ingat ya, ini tuh ada space nih. Ini ada space nih. Nah, ada space antara jendela sama ini. Jadi nggak nempel gitu sama jendelanya. Tapi andaikan nanti anak kecil kita kejatuh juga nggak akan membahayakan. Jadi di sebelah sini, ini railingnya itu kalau kita mau bikin satu rumah, modelnya udah American klasik, jangan lupa sama railingnya. Nah, railingnya itu seperti ini nih. Ini pakai besi plat nih. Jadi kalau teman-teman suka, teman-teman bisa pause nih video. Habis itu, ya udah bawa ke tukang besi untuk dibikinin model seperti ini. Ini benar-benar salah satu pilihan railing yang menurut gua American klasik, tapi nggak norak. Yuk, sekarang kita naik ke atas. Wow, kayak masuk ke dalam bioskop pribadi. Oh my, enak ya? Enak. Di sininya juga udah dikasih akustik nih. Jadi kalau mau karaokean gede-gedean, di sini udah empuk-empuk gini kan. Enak nih. Mau suara lu sumbang juga nggak apa-apa. Karena semuanya udah keredam. Kadang-kadang banyak banget tuh orang yang suaranya sebenarnya jelek, mereka nyanyi. Tapi mereka berpikir mereka adalah Madonna. Tapi kalau kita punya ruang private kayak gini, ya lu bebas jadi Madonna. Yes. Atau sekali-sekali jadi Cher. Anjing, gue tua banget ya. Taylor Swift mungkin. Oke. Nah ini sekali lagi ya teman-teman, kalau misalnya kita pakai marmer seperti ini emang gila banget. Abis itu di sininya pakai brown mirror dibikin melengkung. Bagus. Itu menerus ke sini. Keren ya, pakai sirip-sirip kayak gini. Sirip lagi kayak begini. Dan ini ada tempat minumnya. Oke, semuanya Ludisia nih, favorit gue. Kemarin di Gading Serpong harganya 210.000 kali 2, 420, dapat yang 500. Jadi 420.000 dapat 3 botol. Oke. Nah teman-teman, kenapa sih kita harus beli rumah di kota wisata ini? Nomor satu adalah lokasi. Lokasinya tuh benar-benar menarik banget. Jadi ini itu cuma 3-4 menit aja dari tol barunya. Dan itu baru dibuat sekitar beberapa tahun yang lalu. Zaman dulu kita kesini itu nggak sebagus ini. Jadi bisa dibayangin ke depannya mereka akan buat apa lagi yang akan membuat harga properti di sini tuh akan semakin menarik. Satu tol. Nomor 2, lokasi yang kita review ini itu deket banget sama Eka Hospital. Deket banget sama sekolah. Dan yang pasti deket sama sport club. Ini cocok banget karena sejak COVID kan kita semua udah mulai peduli sama olahraga. Jadi kita perlu ada perumahan yang benar-benar lengkap sama clubhouse-nya. Dan ini udah ada di klaster terbaru ini. Dan yang menarik ya teman-teman, di clubhouse-nya itu benar-benar lengkap. Bahkan ada olahraga yang lagi ngetren sekarang itu ada di sini, pedal. Dan di situ juga yang pasti kalau teman-teman mau berenang, size-nya itu Olimpik. Jadi kita benar-benar puas tuh berenangnya di situ. Nah, nomor 2 adalah di sekitarnya. Di sekitarnya itu di sini ada mall baru Living World, ada Market City, ada Fresh Market, semua lengkap banget deket sama perumahan ini. Nah, di rumah ini tuh ada bonus-bonusnya juga teman-teman. Jadi teman-teman kalau beli rumah ini tuh udah dapat solar panel, udah dapat smart home system. Smart home system itu mulai dari smart door lock sampai CCTV yang banyak banget titiknya. Habis itu juga ada wallpad. Wallpad itu adalah buat ngatur AC, buat ngatur semua itu. Teman-teman juga kalau misalnya ada yang bertamu, teman-teman bisa lihat siapa yang datang di situ. Ada juga smart switch. Itu keren banget sih. Jadi teman-teman bisa nyalain lampu semua dari handphone. Itu juga udah ada di pembelian. Nah, sekarang kita masuk ke acara yang paling penting di acara kita, yaitu masalah duitnya. Jadi, Efron ini itu ada 3 tipe rumah, teman-teman. Tipe 8, tipe 9, dan tipe 10. Yang lagi kita review ini adalah tipe 10 yang hook. Jadi, ini spesial. Harganya, kalau yang tipe 8 itu start dari 3 miliar. Kalau yang tipe 9 start dari 4 miliar. Sedangkan tipe 10-nya itu ada di 6 miliar. Tapi ada yang spesial seperti rumah ini. Setiap hook itu ada yang pakai kolam renang, teman-teman. Kayak rumah yang kita review ini yang udah lengkap sama kolam renangnya, tanahnya juga lebih besar di 300 meter persegi, itu harganya di 9,6 miliar rupiah. Jadi kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa datang ke sini, lihat langsung rumah contohnya. Gak usah pakai DP-DP, teman-teman.
tinggal bayar UTJ aja 30 juta, lanjut proses KPR, teman-teman udah punya rumah terbaru dari kota wisata. Wow, kayak masuk ke dalam apa ya? Wih,